Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan. Alhamdulillahi ala kulli hal walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah kajian menjelang berbuka puasa sekaligus nanti dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah, yang semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan ridha dan izinnya kita semuanya pada sore hari ini bisa menghadiri majelis ilmu. Orang hadir majelis ilmu itu berat, Pak. Jenengan datang pengajian niku berat mboten? Berat. Datang pengajian itu berat. Orang belajar ilmu agama itu berat, tidak ada yang enak. Kenapa? Karena jaminannya bukan, hadiahnya bukan kulkas, bukan sepeda, bukan motor, bukan mobil. Tapi orang yang mau datang pengajian belajar ilmu agama itu jaminannya surga. Nah, surga itu punya jalan untuk menuju surga, ada pintu surga, ada kunci surga yang terakhir. Dan kita harus dapat tiga-tiganya. Harus dapat tiga-tiganya. Satu saja dapat jalannya saja belum tentu bisa masuk surga. Dapat jalan dan dapat pintu surga belum tentu masuk surga. Harus dapat jalannya, dapat pintu surga, dapat kunci surga. Lah, jalan surga itu cuma satu, ilmu. Lah, ilmu bisa diraih dengan cara hadir datang ke pengajian. Maka berat datang pengajian belajar ilmu agama itu berat. Bahkan Imam Malik pernah mengatakan, la yunalu hadzal ilmu hatta yudhaqa fihi ta'mul faqr. Orang tidak akan dapat ilmu agama, tidak akan dapat jalannya surga hatta yudhaqa fihi ta'mul faqr, sebelum orang tersebut mencicipi pahitnya kemelaratan. Loh, pancen ya memang gak enak. Belajar agama itu memang gak enak ya. Maka ya orang mondok itu ya pasti gak enak. Kalau ada orang yang bilang mondok itu enak, saya gak ngandel blas, Pak. Mondok itu enak. Orang datang ke pengajian ya ada aja halangannya, godaannya juga ada aja. Ya karena jaminan yang diberikan Allah untuk ilmu itu besar. Tidak mungkin sesuatu yang dijanjikan Allah itu tinggi dan besar terus gak ada ujiannya. Pasti ada ujiannya. Nah, orang mendapatkan jalan menuju surga berupa ilmu itu ujiannya banyak sekali ya, termasuk panjenengan rela datang pengajian, kemudian rela kadang disindir ustadznya, dikritik ustadznya, dikasih ilmu baru yang harus dilaksanakan, macam-macam.
Tetapi Al-Quran mengatakan kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama, kata Allah, orang yang faham ilmu agama dengan yang tidak? Ini pertanyaan tidak usah kita jawab, kita renungi saja. Allah nggak butuh jawaban kita. Kira-kira sama mboten orang yang belajar agama dan orang yang tidak tahu ilmu agama, sama mboten? Beda, sudah pasti. Allah itu sebenarnya sudah tahu jawabannya. Manusia akan menjawab beda. Tetapi bagaimana prakteknya, itulah nanti yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diizinkan Allah bertemu di hari pertama, Bang. Hari pertama itu biasanya buka bersama dengan keluarga. Ini keluarganya sudah diajak belum, Pak? Sudah nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena ya, untuk memberikan semangat, apalagi yang bapak-bapak punya tanggung jawab untuk menjadikan keluarga yang lainnya itu sebagai ahli surga. Ya. Maka nggih, monggo kita bersama-sama untuk menghadiri semua kajian majelis ilmu. Keluarganya diajak, insya Allah kalau hanya satu rumah, satu orang yang dapat jalannya surga, kasihan yang lainnya. Nanti gak ngerti dalane, Pak. Nah, repot nanti kalau yang tahu cuma ibunya atau bapaknya saja, anak dan istrinya nggak tahu jalannya surga. Wah, nanti yang masuk surga bapaknya saja. Karena jalan surga itu harus sama-sama kompak keluarga untuk menuju jalan surga. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ramadan itu merupakan bulan yang bulan yang menjadi tempat sahabat dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk fokus pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan. Maka pernah saya sampaikan bahwa sahabat itu menyiapkan bulan Ramadan bukan dari bulan Sya'ban, bukan dari bulan Rajab, bukan dari bulan Muharram, tetapi sahabat Nabi mempersiapkan hadirnya bulan Ramadan sejak bulan Syawal. Jadi setelah ini bulan Syawal, panjenengan sudah menyiapkan diri termasuk doa untuk bertemu dengan bulan Ramadan 1447 Hijriah. Itu sahabat Nabi. Jadi kalau panjenengan menyiapkan bulan Ramadan kok baru kemarin, nah niku sudah dikatakan telat. Karena Ramadan itu ada 30 hari. Panjenengan tidak cukup belajar ilmu fikih Ramadan dalam waktu sehari. Panjenengan tidak cukup menguatkan fisik hanya dari satu hari. Panjenengan butuh ilmu, butuh fisik, butuh materi dari bulan-bulan sebelumnya. Itu Ramadan. Maka dalam ayat Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu diturunkan Allah tidak ketika hari pertama agama Islam ada, tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan untuk puasa Ramadan itu tahun kedua Hijriah. Artinya setelah lebih dari 10 tahun agama Islam ada, baru Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah puasa Ramadan. Ya, sebelumnya nggak ada, Pak, puasa Ramadan. Nabi Muhammad itu 10 tahun tidak puasa Ramadan. Tapi tidak puasa Ramadannya Rasul bukan karena Rasul tidak kuat, tidak. Ya memang belum ada perintah untuk puasa Ramadan. Rasul puasanya 1 tahun cuma sekali yang diwajibkan, yaitu puasa Asyura. Yang sekarang puasa Asyura hukumnya menjadi sunnah setelah hadirnya puasa Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Panjenengan dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Panjenengan bisa perhatikan, kalau panjenengan baca Quran ada ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelahnya akan ada dua hal. Kalau tidak perintah Allah, ya larangan Allah. Sudah pasti. Maka Ibnu Abbas mengatakan, kalau umat Islam membaca ya ayyuhalladzina amanu, ansitu, tolong dengarkan dan perhatikan. Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran pasti ada perintah, pasti ada larangan. Kira-kira kalau tentang puasa ini perintah nomor larangan, Pak? Perintah. 183 Al-Baqarah, perintahnya adalah kutiba alaikumusiyam. Perintah yang sangat mahal dari Allah untuk menjalankan puasa Ramadan. Lah, ibadah puasa ini ibadah yang sangat istimewa. Kenapa istimewa? Saking istimewanya ibadah puasa sampai puasa itu dijadikan Allah sebagai kafarat, hukuman atas orang Islam yang melanggar ketentuan Allah. Contoh, Pak, orang yang melanggar sumpah atas nama Allah, misal mengatakan demi Allah, kok kemudian orang itu melanggar janjinya, orang itu didenda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihukum oleh Allah dengan 3 hukuman. Satu adalah memerdekakan 3 budak. Kemudian kalau tidak mampu, yang kedua memberikan makan 10 atau memberikan pakaian 10 kepada orang miskin. Tapi kalau satunya tidak mampu, yang kedua tidak mampu, orang yang melanggar janjinya Allah, orang yang melanggar sumpah atas nama Allah, dihukum oleh Allah yang ketiga. Kafaratnya adalah dengan melaksanakan puasa 3 hari. Orang yang melanggar sumpah tidak Allah hukum dengan sholat. Padahal sholat itu imaduddin, dasar dari agama Islam. Tapi untuk urusan hukuman kepada manusia, Allah tidak gunakan sholat sebagai hukuman. Tapi dihukum dengan apa? Puasa. Contoh haji. Orang yang melanggar ketentuan ibadah haji, rukunnya dilanggar, maka orang tersebut juga dikenakan kafarat. Dendanya juga puasa, bukan sholat, bukan zakat. Puasa yang dijadikan Allah sebagai denda. Kira-kira kenapa, Pak? Puasa kok dijadikan hukuman oleh Allah, kira-kira sebabnya apa? Ya, puasa itu adalah ibadah yang mutlak dari Allah yang sifatnya tarbiyah, mendidik. Orang yang melakukan sholat itu sulit. Sholat itu harus hafal bacaannya, hafal doanya, hafal gerakannya, hafal syarat-syaratnya. Orang melakukan puasa juga butuh fisik, butuh materi. Tapi orang yang melakukan ibadah puasa lebih mudah menjalankan syarat dan caranya daripada melaksanakan sholat. Puasa niku butuh menghafalkan apa mboten? Tidak ada bacaan puasa yang harus dihafal, tidak ada. Tapi kalau sholat ada, dan jika bacaan sholat salah maka rukunnya tidak sah. Tapi kalau puasa nggak perlu panjenengan hafalkan, bahkan niat puasa pun tidak perlu dilafatkan. Jadi ibadah puasa itu ibadah yang sangat mudah dijalankan. Itulah kenapa puasa dijadikan sebagai kafarat yang sifatnya tarbiyah, mendidik umat Islam. Ya, mendidik umat Islam. Gampang sekali.
Dan puasa ini ibadah yang nggak bisa dipamerkan, Pak. Jenengan saged pamer puasa napa mboten? Apa yang dipamerkan orang ketika menjalankan puasa? Nggak ada. Dan orang belum tentu yakin kalau panjenengan puasa. Terkadang panjenengan ceritakan, saya sekarang nggak makan, saya puasa. Saya sekarang lemes, saya puasa. Nggak bisa, Pak, menjamin seseorang untuk yakin panjenengan puasa. Nggak bisa. Tapi kalau infak, sedekah, sholat, dan lain sebagainya, itu berpotensi panjenengan pamerkan kepada yang lainnya. Tapi kalau puasa nggak bisa. Puasa itu jauh dari riya. Maka karena puasa itu jauh dari sifat riya, sombong, dan pamer, Allah menjadikan wa ana ajzi bihi. Puasa itu li, kata Allah, untukku. Dan saya, kata Allah, gak perlu malaikat untuk membalas pahala puasa. Wa ana ajzi bihi. Allah mengatakan, saya yang akan langsung membalas pahala orang-orang yang melakukan puasa. Khususnya adalah puasa apa? Ramadan. Jadi puasa itu gampang dilakukan, tetapi pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang puasa Ramadan dengan syarat satu punya iman, yang kedua dengan ihtisab, maka orang yang 30 hari atau 29 hari melaksanakan puasa Ramadan akan dibalas oleh Allah dengan ghufira ma taqaddama min dhanbi. Dosa panjenengan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak panjenengan balik sampai sekarang. Wonten sing yakin mboten gadah dosa mboten? Mboten nggih. Ya, berarti semuanya pengen menjadikan Ramadan ini betul-betul sebagai ghufira ma taqaddama min dhanbi. Sukses di bulan Ramadan berarti panjenengan sukses, dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun, tetapi sejak panjenengan balik sampai sekarang hidup. Jadi Rasul mengatakan kebangetan orang yang puasa Ramadan kemudian dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebangetan. Ya, ini muhasabah bagi saya pribadi dan panjenengan semuanya. Ma taqaddama min dhanbi. Hanya menahan lapar, haus, dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Yang 30 tahun sejak balik sampai sekarang berarti dosanya dihapus 30 tahun. Yang 50 tahun usia balik sampai sekarangnya 50 tahun dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala. Panjenengan sudah ketemu Ramadan berapa kali, Pak? Bu? Ada yang sudah 50 kali ketemu Ramadan paling nggih? Ada. Ada yang sudah mungkin 60 kali puasa Ramadan mungkin sudah ada. Jadi ya mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga betul-betul dosa kita ghufira ma taqaddam, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan itu mempunyai 2 nama, Pak. Satu adalah Syahrus Sabri. Rasul mengatakan sumu fi syahris sabri. Puasalah di bulan kesabaran. Dan tidak ada bulan yang di dalamnya berisi tentang syariat puasa full 1 bulan penuh kecuali puasa Ramadan, kecuali bulan Ramadan.
Jadi hanya 1 bulan yang berisi tentang puasa penuh. Syawal tidak bisa. Panjenengan tidak akan bisa puasa full di bulan Syawal. Karena puasa sunnah yang full tidak dibolehkan di dalam Islam. Yang mepet itu paling puasa Daud. Kalau puasa Daud pripun? Sehari puasa, sehari tidak puasa. Artinya tidak boleh 2 hari berturut-turut puasa Daud, tidak boleh. Harus selang-seling. Itu puasa Daud. Tapi kalau puasa Ramadan 1 bulan full dan dinamakan bulan kesabaran karena Allah Subhanahu wa taala menguji umat manusia di dalam bulan Ramadan. Makanan yang harusnya halal menjadi haram siang hari di bulan Ramadan. Minuman kurma yang seharusnya kalau dimakan menjadi sunnah Nabi, haram dimakan di siang hari bulan Ramadan. Artinya panjenengan diuji oleh Allah bukan hanya dari sesuatu yang haram, tetapi sesuatu yang hukum asalnya halal diuji di bulan Ramadan menjadi sesuatu yang haram untuk dikonsumsi. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan. Karena Ramadan itu memang syahrus sabri, ujian kesabaran. Meskipun hujan panjenengan estu ngelak napa mboten? Ngelak. Ya karena memang sahrus sabri, diuji kesabaran panjenengan. Ya. Puasa di musim dingin juga pasti haus. Karena sudah jelas sahrus sabri, bulan penuh kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ada orang Islam diberikan takdir beriman kepada Allah, kemudian mengatakan, ya Allah, saya sudah beriman, jadi saya lepas dari ujian panjenengan ya Allah. Orang yang mengatakan seperti itu, kata Allah, tidak mungkin. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti, Pak. Panjenengan pasti diuji Allah. Kalau tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti orang tersebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan kita pasti bakal diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin tinggi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iman itu akan meningkat secara tinggi. Dan semakin rendah kualitas keimanan seseorang, ujian yang diberikan Allah juga semakin rendah. Panjenengan pengen diuji berat napa diuji ringan? Saya ulangi lagi. Allah menentukan semakin tinggi kualitas keimanan seseorang, ujian yang Allah berikan akan semakin berat. Sebaliknya, semakin rendah kualitas keimanan seseorang, maka ujian yang diberikan Allah semakin ringan. Panjenengan pengen diuji berat napa diuji ringan? Ayo. Ringan mawon. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang dengan ujian yang paling berat di dunia. Kenapa? Karena kualitas keimanan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kualitas keimanan yang paling tinggi. Ya. Jadi Rasul diuji dengan ujian yang paling berat, termasuk ketika Rasul menghadapi bulan Ramadan. Maka perang Badar lahir di bulan Ramadan.
Perang Tabuk, perang terakhir Nabi, lahir juga di bulan Ramadan. Ujian bulan Ramadan itu. Panjenengan, saya kasih sedikit kisah tentang perang Tabuk. Perang yang dimulai dari bulan Ramadan, dimulai dari bulan Sa'ban dan berakhir di bulan Syawal. Sekitar 3 bulan Rasulullah berperang menghadapi Romawi. Itu perang terakhir Rasulullah. Dan perang Tabuk itu jamaah sekalian, itu perang terakhir Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal dunia. Dan perang Tabuk dilaksanakan pada saat Madinah sedang kekeringan. Kering Madinah, nggak ada air minum. Bukan hanya kering, Madinah pada saat itu kurmanya sedang tidak berbuah. Artinya peceklik makanan. Sudah tidak ada air, tidak ada bahan makanan. Tetapi perang Tabuk tidak menghalangi sahabat Nabi Muhammad SAW untuk menghadapi pasukan bangsa Romawi. Yang pada saat itu bangsa Romawi sudah terkenal dengan senjata yang sangat lengkap. Tapi tetap dihadapi oleh Nabi dan para sahabatnya. Menang apa kalah? Menang di perang Tabuk. Ada seorang sahabat jemaah, seorang sahabat. Sahabat ini ngobrol dengan Nabi. Ya Nabi, kira-kira pasukan perang membutuhkan nopo? Makanannya sudah ada belum? Kemudian Nabi mengatakan, ya belum cukup. Ya, belum cukup. Nabi, saya punya sesuatu untuk menjadi bekal panjenengan untuk perang. Nah, dikira Nabi itu sesuatunya banyak. Tetapi ya Nabi, saya itu punya gandum 2 kilo. Saya nggak punya apa-apa, hanya punya gandum, ya beras lah, beras 2 kilo. Ini perempuan orangnya. 1 kilo saya infakkan untuk panjenengan berperang, 1 kilo saya untuk makan besok. Terus Nabi bertanya, lah besoknya lagi kamu makan apa? Nggak tahu ya Nabi. Artinya apa? Orang miskin di zaman Rasulullah Muhammad SAW itu tidak punya mental miskin. Itu di zaman sekarang beda. Kalau zaman sekarang orangnya kaya tetapi mentalnya apa? Miskin. Wonten mboten, Pak? Wonten kata. Tapi karena ini pendidikan, yang mendidik adalah Nabi, Nabi bukan memberantas kemiskinan, boten. Sahabat Nabi yang miskin banyak, Ammar bin Yasir miskin, Bilal bin Rabah miskin, banyak sekali. Tetapi mental para sahabat tidak ada yang mentalnya mental miskin. Fisik materinya miskin, tetapi jiwanya ini kaya. Ya Nabi, saya punya 2 kilo beras, 1 untuk bekal panjenengan perang, 1 kilo lagi untuk saya makan besok. Ini kalau mental miskinnya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa pendidikan. Ya, gurunya Nabi, Pak, tapi gurunya Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang ya, gurunya gak banyak. Jadi tidak bisa menghapus secara keseluruhan mental miskin kita. Ya, jadi memang betul di bulan Ramadan itu ujian materi juga luar biasa. Ibu-ibu mungkin tahu, belanja butuh kebutuhan yang banyak. Terkadang puasa yang seharusnya hemat malah menjadi boros. Ya. Panjenengan harus memenuhi kebutuhan anak, harus memenuhi kebutuhan makan keluarga. Tapi di saat Ramadan juga diiming-iming oleh Allah pahala sedekah dan infak harus ditingkatkan. Ya. Memang ujian, harus sabri. Bulan penuh dengan uji kesabaran. Ya. Gitu.
Kadang kebutuhannya banyak, tapi di saat Ramadan harus infak sedekah, harus mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah hanya ada di bulan Ramadan. Harus mengeluarkan banyak sekali materi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan orang yang mendonasikan sebagian hartanya ketika perang Tabuk tadi, sama. Nah, ini bulan Ramadan. Yang kedua, bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Mubarakah, bulan keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qad ja'akum, kata Nabi, qad ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nirar wa sulsilatis sayatin. Ramadan telah datang, kata Nabi, ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, kemudian setan-setan dipenjara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan merasa setan di penjara mboten? Tasik digoda napa mboten? Lho, berarti mboten di penjara nih. Nah, nanti ada yang menanyakan, jere Ustaz, setannya di penjara, neng godaan ya isek oke. Nah, jamaah sekalian rahimahullah ta'ala, bahwasanya di penjaranya setan, diikat setan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata ulama ahli tafsir hadis, beliau menjelaskan bahwasanya yang di penjara itu hanya bos-bosnya setan. Setan itu ada bosnya, Pak. Karena orang yang menggoda, setan yang menggoda kiai dengan setan yang menggoda santri beda kualitasnya. Kalau yang menggoda kiai-kiai kita itu setannya sudah levelnya top. Kalau setannya kecil-kecil ya nggak akan ngefek kiai digoda seperti itu. Itulah kenapa sulsilatis sayatin, di penjaranya setan, kata para ulama, adalah roksus sayatin, kepala-kepala setan. Setan itu punya anak buah banyak. Ifrit itu kan salah satu bosnya setan, Ifrit. Nah, gitu. Nah, pernah dengar bukan Ifrit? Nah, salah satu bosnya setan. Banyak sekali bosnya setan disebutkan oleh Rasul Muhammad SAW. Jadi nemen parah kalau orang yang punya ilmu agamanya tahu dia beragama Islam, kok di bulan Ramadan masih tidak mau puasa Ramadan, berarti level keimanannya rendah, karena dia tergoda oleh apa? Setan yang napa nggih? Kroco-kroco, alit-alit setan ini ku. Mungkin PAUD TK yang goda orang kayak setan-setan PAUD nih. Jadi kebangetan kalau ada orang Islam punya ilmu agama kok tidak puasa wajib di bulan Ramadan. Itu kira-kira seperti itu. Maka panjenengan ya pasti masih digoda dengan berbagai macam kemaksiatan. Ya, tapi yang menggoda panjenengan kata para ulama adalah setan yang kecil-kecil. Dan panjenengan harusnya bisa melawan setan yang seperti itu. Kalau tergoda nggih kebangetan. Ya, kebangetan. Ini istimewanya bulan Ramadan. Jadi peluang panjenengan berbuat baik itu semakin ringan, karena setan-setan yang pinter menggoda manusia itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, ada beberapa amalan yang saya titip menyampaikan hadis Nabi untuk dikerjakan di bulan Ramadan. Panjenengan istiqomah harus dikerjakan. Amalan sunnah, kalau wajib nggak saya terangkan, karena panjenengan insya Allah sudah tahu semuanya. Amalan sunnah.
Satu adalah di bulan Ramadan amalan sunnah yang muakkad untuk dikerjakan adalah sholat taraweh. Sholat apa? Taraweh. Ya. Man sholla ma'al imam hatta yunsorif, kata Nabi. Siapa yang sholat taraweh bersama imam hatta yunsorif, sampai imam itu selesai, maka kata Nabi, lahu qiyamul lail fi ayyam, seperti dia halnya sholat satu malam suntuk, satu sholat taraweh. Dipaksa untuk melaksanakan sholat taraweh. Nah, kalau pengen sholat tahajud pripun Ustaz? Ditambah nanti sholat tahajudnya sebelum sahur. Ya, tidak apa-apa ya. Jadi melaksanakan sholat taraweh, witir, kemudian melaksanakan sholat tahajud lagi sebelum sahur, tidak ada ulama satupun yang melarang hal itu ya. Boleh hukumnya melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat witir atau sholat tahajud, boleh kalau panjenengan masih kuat. Tapi kalau bangunnya sudah mepet sahur, nggih, monggo sahur diutamakan. Ini sholat taraweh. Yang kedua adalah bulan Ramadan panjenengan harus infak dan sodako. Kalau zakat fitrah tidak saya jelaskan karena zakat fitrah hukumnya apa? Wajib. Zakat fitrah hukumnya wajib ya. Bahkan orang yang miskin pun wajib mengeluarkan zakat fitrah. Karena zaman sekarang miskinnya beda dengan miskin di zaman Nabi. Kalau zaman Nabi orang dikatakan miskin kalau hari ini punya makan, besok nggak punya makanan. Sekarang wonten mboten? Nggak punya tabungan nih Pak. Bukan hanya nggak punya makanan zaman Nabi, nggak punya apa-apa kecuali yang dimakan hari ini. Itu dinamakan sebagai miskin, fakir miskin. Tapi kalau sekarang sulit, ya sulit. Itu infak sedekah harus ditingkatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah awhaban nas, manusia yang paling dermawan, kata sahabatnya. Wa fi syahri Ramadan arfa'a Rasulullah awhaban nas. Dan di bulan Ramadan infak dan sedekah Nabi ditingkatkan dari bulan-bulan sebelumnya ya. Jadi tadi yang pertama apa? Salat taraweh. Yang kedua apa? Infak dan sedekah. Yang kedua adalah diperbanyak syahrud doa. Bulan Ramadan itu bulan doa. Perbanyak untuk melakukan doa. Saya sudah terangkan di Rabu kemarin kajian malam ba'da maghrib. Ada waktu-waktu yang mustajab di bulan Ramadan, yang dimana kalau waktu itu kita gunakan untuk berdoa, maka sangat mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki yang hadir tak saya ingat buatan. Kenapa Pak waktu yang mustajab di bulan Ramadan? Satu, kenapa? Iya, satu adalah ketika sebelum sahur, sepertiga malam. Yang kedua apa? Ketika sahur dulu. Jadi kita bedakan ya. Sepertiga malam dan ketika sahur. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sebelum berbuka puasa. Ini waktu mustajab. Semakin mepet adzan maghrib, waktu akan semakin mustajab. Yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar. Tepatnya ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kelima adalah di sujud sholat panjenengan. Ya, itu waktu-waktu yang mustajab berdoa di bulan Ramadan. Dan kalau bisa tidak ada ya satupun orang yang tidak membutuhkan Allah.
maka panjenengan harus berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang sudah kami sebutkan tadi. Sahur jangan hanya fokus pada makannya. Ya, makan sahur itu sunnah, tetapi di situ Allah uji manusia dengan memberikan waktu yang mustajab. Di sela-sela sahur, sebelum sahur, setelah sahur, sebelum adzan subuh, panjenengan kok sudah di masjid, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah akan semakin baik. Semakin banyak Allah diminta, Allah semakin senang. Beda dengan manusia. Semakin kita banyak mengemis kepada manusia, orang tersebut akan bosan terhadap orang yang meminta. Tapi Allah beda. Innallaha laghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya sekaligus maha terpuji. Niki sampun menjelang berbuka dari jam pinten, Pak? Kurang 5 menit atau 7 menit. Kata saya kok sampun. Saya teruskan dulu nih. Jadi ada waktu-waktu yang di Ramadan itu panjenengan harus mengusahakan untuk doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila allahum yarsyudun. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah diperbaiki di bulan Ramadan, doa ditingkatkan di bulan Ramadan. Na'budunya diperbaiki, nasta'innya diperbanyak di bulan Ramadan. Minta sama Allah. Dan gak usah izin sama Allah, gak usah sungkan-sungkan. Minta kaya, minta saja sekaya-kayanya. Tenang, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya. Tidak ada orang yang mengatakan Allah kemudian berkurang sedikit kekayaannya, tidak ada. Allah itu la ghaniyun. La itu bermakna taukid, penguatan. Allah itu pasti maha kaya. Nah, ghaniyun itu kalau disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekayaan kepada Allah tidak bisa berkurang. Tapi kalau manusia berpotensi berkurang. Itu bedanya. Jadi semakin kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kebaikan pastinya, maka Allah tetap maha kaya. Minta kepada Allah, ya Allah, rizki banyak, badan sehat, anak soleh soleha. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi yang ketiga. Yang keempat adalah melakukan iktikaf. Kenapa, Pak? Iktikaf. Sudah tahu fikih iktikaf nggih? Iktikaf niku napa? Iktikaf itu wa antum akifuna fil masajid, kata Allah. Diam diri, muhasabah, zikir kepada Allah di masjid. Kecuali panjenengan punya halangan yang mengharuskan panjenengan keluar masjid. Maka kalau iktikaf di rumah hukumnya apa? Tidak sah, karena salah satu rukun iktikaf harus dilaksanakan di mana? Di masjid. Yang menjelaskan bukan ulama, bukan kiai, bukan nabi, tapi Allah di dalam Al-Baqarah ayat 187. Disebutkan wa antum akifuna fil masajid. Iktikaf itu adalah orang pergi ke masjid dan diam diri di masjid. Kecuali panjenengan punya halangan, misalkan mau ke kamar mandi, panjenengan punya halangan, wudunya batal dan lain sebagainya, silahkan untuk meninggalkan masjid. Itu iktikaf. Dan ibadah iktikaf itu salah satu ibadah sunnah terberat di bulan Ramadan. Karena orang iktikaf jaminannya bukan pahala yang biasa,
tetapi jaminannya adalah mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar niku napa? Khairum min alfi syahrin. Ya, kalau kita otomatis beribadah di 10 hari terakhir, sudah pasti kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi kesempurnaan malam Lailatul Qadar adalah ketika orang tersebut bisa melaksanakan iktikaf di masjid. Oke, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.